Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Ila hadrati ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, bil khusus pengusaha Awas Qadarullah Sirah kullu syai'in lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang saya hormati para wakil talqin Syekh Mursyid yang pada pagi hari ini hadir dalam Manaqib Online Internasional, Bapak Kiai Haji Anang, Kiai Haji Samsul Mu'afi, Kiai Haji Mahya, Kiai Imam, dan Kiai Zainal Muttaqin. Bil khusus selain hadir Abuya pengusaha Kiai Haji Muhammad Soleh Muhtar Hujatul Arifin. Semoga beliau senantiasa selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu sehat. Yang kehormat pengusaha Awas Qadarullah Sirah. Juga yang saya hormati Profesor Haji Priyatno dan Bunda Kaya yang selalu standby dalam mengatur dan memfasilitasi kita dalam Manaqib Online Internasional ini. Dan tak lupa pemangku Manaqib pada pagi hari ini, Ibu Hajah Aditya Ambarsari. Semoga Allah berkahi segalanya, semuanya, selamanya. Para sesepuh dan para ustadz, para ikhwan wal akhwat di mana saja Anda berada, semoga selalu sehat ya. Sehat selalu, bahagia selalu bahagia. Di sini kita senang, di sana kita senang, di mana-mana hati kita senang, berkah segalanya, semuanya, selamanya. Bikromati Aba Awas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya mendapatkan tugas untuk melaksanakan khidmat dalamnya. Seyogyanya Bapak Kiai Haji Munawir Zain Munawir. Beliau ada Manaqib offline. Sedikit saya mau sampaikan menyambung khidmat Ibillah yang beberapa hari yang lalu, bahwa manusia itu terdiri dari unsur lahir dan batin. Hal ini harus senantiasa menjadi kesadaran kita, khususnya Ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, bahwa kita itu terdiri dari unsur lahir dan batin. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Bahwa dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Hadid ayat 3. Kemudian Allah juga berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 20, yang artinya, tidaklah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin. Wa asbagha alaikum ni'mahu zahiratan wa batinah. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Quran surat Luqman ayat 20. Dari dua ayat tersebut dapatlah kita pahami bahwa benar manusia itu terdiri dari unsur lahir dan batin. Nah, demikian pula lah hendaknya dalam kita beribadah kepada Allah, menyembah Allah selaku hamba Allah, yakni ibadah kita harus meliputi ibadah lahir dan batin. Hadirin, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Sehingga pada kesempatan ini saya akan menyambung khidmat Ibillah yang sebelumnya,
kita akan sedikit membahas tentang bersuci secara lahir dan secara batin. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Sungguh Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Dalam ayat tersebut ada dua makna, yakni Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah, apa hubungan tobat dan bersuci? Di dalam kitab Syirul Asrar, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan berwudu secara sempurna ialah dengan berwudu secara syariat dan berwudu secara thariqah. Beliau menyampaikan bersuci itu ada dua macam, yaitu bersuci secara lahir dan bersuci secara batin. Bersuci secara lahir dengan menggunakan air, adapun bersuci secara batin dengan taubat dan talqin, serta membersihkan hati dengan menjalankan thariqah. Itu kata beliau di kitab Syirul Asrar. Jadi kalau bersuci lahir itu menggunakan air secara syariat, tapi kalau bersuci secara batin itu dengan taubat dan talqin, kan dijelaskan oleh beliau dengan talqin dan menjalankan sulukit thariqah, menjalankan thariqah. Nah, kata Tuan Syekh, bila wudu syariat batal dengan keluar najis, maka wajib mengulang kembali dengan air. Sabda Rasulullah SAW, siapa memperbaharui wudunya, maka Allah akan memperbaharui imannya. Kemudian sabda Nabi juga, bila seseorang mempunyai wudu dan ia berwudu lagi, berarti cahaya di atas cahaya. Jadi memang ada beberapa hadis menerangkan ketika kita memperbaharui wudu atau kita berwudu dalam keadaan sulit, misalkan dalam keadaan dingin atau susah, tapi kita mau perbaharui, itu keutamaannya luar biasa. Nah, sedang wudu batin batal dengan melakukan pekerjaan tercela dan akhlak yang hina. Kalau lahir yang membatalkan wudu, perkara yang membatalkan wudu itu ada beberapa kena najis gitu atau buang angin gitu itu batal wudunya. Tapi kalau wudu batin, batalnya itu dengan melakukan pekerjaan tercela dan akhlak yang hina, seperti misalkan sombong, ujub, berbangga diri, hasad, dengki, dendam, mengumpat, mengadu domba, mengadu-adu dan bohong atau dosa badan seperti khianat, dosa mata, telinga, tangan, dan kaki. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dua mata suka berzina, dan seterusnya. Maka cara memperbaharui kesuciannya yaitu kembali kepada Allah dengan menyesali semua dosa-dosa dan mohon ampun bertobat, serta melebur dosa-dosa tadi langsung dari sumber batinnya, gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kita sudah berwudu dengan sempurna, gitu ya. Tapi ketika kita melangkah masuk ke masjid, atau mungkin kita berwudu sudah dari rumah, kita melangkah, tapi mata kita membentur sesuatu yang dilarang, gitu ya. Telinga kita, mulut kita, atau mungkin lintasan hati kita mencemooh atau merasa sombong, ujub, dan maka itu batal wudunya secara batin, gitu. Dan ini tidak diperhatikan kalau dalam tataran syariat Karena kalau dataran syariat ilmu fikih itu tidak membatalkan wudu, tapi sejogjanya bagi hamba yang sudah melangkah lebih lanjut lagi, tidak hanya unsur lahirnya saja yang diperhatikan, tapi unsur batinnya itu juga harus diperhatikan olehnya, karena itu akan membatalkan wudunya secara batin. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Nah, itulah yang dimaksud dengan Allah menyukai orang yang bertobat dan orang yang mensucikan diri, Kalau mensucikan diri secara lahir, kalau bertobat itu berarti mensucikan diri secara batinnya gitu dari dosa-dosa lahir dan batin. Nah, seorang arif ahli tasawuf harus selalu menjaga taubatnya dari perusak-perusak tadi agar sholatnya menjadi sempurna. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat 32, inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang kembali kepada Allah dengan bertobat dan memelihara semua peraturan-peraturannya. Kalau wudu zahir mempunyai waktu tertentu setiap 1 hari 1 malam, adapun wudu batin waktunya seumur hidup, yaitu hidup di dunia dan di akhirat. Kapanpun hati kita
berpaling daripada selain Allah, maka kita segera kembali kepada Allah. Itulah segera kita bertobat kepada Allah dengan memohon ampun kepada Allah dengan mengingatnya. Nah, hadirin iwan wal akhwat rahimakumullah, sebagai contoh, ketika kita berwudu, membasuh wajah, mengusap kepala, membasuh tangan hingga siku, membasuh kaki hingga kedua mata kaki. Namun manakala kita buang angin atau kentut, maka wudu kita batal. Dan kita harus memperbaharui wudu kita, tapi bukan pantat yang dicuci, ya, melainkan wajah, kepala, tangan, dan kaki. Nah, pengesah Abah pernah menjelaskan, kalau tidak salah ya, pernah saya dengar, maka ketika berwudu kita harus ada zikirnya kepada Allah. Ketika berwudu itu hati kita berzikir kepada Allah. Dengan demikian, walaupun hanya diusap wajah, kepala, tangan, dan kaki, kalau kita ada zikirnya kepada Allah, maka seluruh tubuh kita akan semuanya akan menjadi bersih, ya, seluruh tubuh, ya, bukan hanya kepala, bukan hanya wajah, bukan hanya wajah, kepala, tangan, dan kaki, tapi seluruh tubuh. Tidak hanya seluruh tubuh, tetapi lahir dan batin, termasuk jiwa kita suci pada saat kita berwudu. Kalau hati kita senantiasa ingat kepada Allah. Hati kita bersih jika terlintas ingatan lain, penyakit hati, ya. Ketika selesai berwudu, kita sudah berzikir juga, kemudian semua sudah bersih, tapi ketika kita belum melaksanakan sholat, atau bahkan saat melaksanakan sholat, itu ada lintasan-lintasan lain, penyakit hati, ya, atau selain Allah, maka kita bisa segera kembali ingat kepada Allah. Itulah fungsinya talqin zikir. Alhamdulillah, kita semua sudah mendapatkan petunjuk untuk melaksanakan wudu secara batin ini, ya, yaitu kita telah mendapatkan talqin zikir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, ya, dan atau menzolimi diri sendiri, artinya sudah terlalu berbuat dosa, kita sudah jaga tapi masih kebobolan gitu. Nah, segera mengingat Allah begitu. Lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Surat Ali Imran ayat 135 yang selalu kita baca di rakaat kedua ketika kita sholat sunnah tobat. Pada saat kita menjaga wudu lahir kita, tetapi di batin kita mungkin ada lintasan-lintasan, atau mata kita atau anggota tubuh kita melaksanakan mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, dan sudah terlanjur, maka kita segera ingat kepada Allah. Bersyukur kita kepada Allah, kita telah dipertemukan dengan pengesah Abah, dan kita sudah diberikan talqin sebagaimana diisyaratkan dalam kitabnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga ketika kita terlanjur berbuat atau terlanjur mengotori kebersihan batin kita dengan perbuatan-perbuatan dilarang oleh Allah, maka kita segera ingat kepada Allah, bertobat kepada Allah, sehingga hati kita, batin kita kembali menjadi bersih. Jadi mari kita menjaga diri kita. Allah menyukai orang yang senantiasa bertobat dan senantiasa membersihkan diri, baik lahir maupun batin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah, tolong kami semua, Abah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Allah wahdahu la syarika lahu Muhammadun abduhu wa rasuluh wa khasiyatul aswadu la tasma'u ila hamsan. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ulama al kiram wa habaibanal fadil wa nakhusul akhas.
Mursyidina murabbi arwahina pangarsa Abah Asqada Salasirah. Semoga beliau selalu dipanjangkan usia dunianya, ditambah-tambah barokah rahmahnya untuk kepentingan kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang mulia para wakil talqin, Bunda Haya, Bunda Sari, Bapak Kiai Haji Profesor Piyatno, wabil khusus Romo Kiai Johnson, Kiai Zainal Mutakin, Romo Kiai Ayang Anangasari, mohon maaf, Buya Soleh, Kiai Mahya, Samsul Muafi yang baru dari Gresik, Jawa Timur. Subhanallah. Saya aslinya dari Jawa Timur, Bunda, aslinya Bunda yang saya. Subhanallah, para kiai, para alim, para ulama, para kesepuhan, pejuang manaqib di seluruh dunia yang selalu istiqomahkan Abah. Mudah-mudahan senantiasa mendoakan saya supaya bisa ikut istiqomah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin, dan seluruh yang tidak tampak maupun yang tampak. Karena yang tidak tampak kita tahu, kita meyakini bahwa manusia ada gurunya, jin ada gurunya, malaikat ada gurunya, Abah guru semuanya. Saya yakini seperti itu. Alhamdulillah, bersyukur sepenuh langit dan bumi. Beberapa waktu yang lalu ketika kami sohbah ke pengarsa Abah, beliau diantaranya menyampaikan, sekarang diganti, selalu cuci tangan diganti. Karena kalau orang selalu cuci tangan, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi yang selalu itu zikrullah. Yang selalu itu zikrullah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Lalu zikir, kemudian wa yatafakkaru. Baru kemudian fikir. Jadi zikir dulu, kecerdasan ruhaniyahnya dulu, baru fikir. Jadi mendahulukan zikir, jadi benar dulu baru pinter gitu. Karena kebanyakan kalau pinter dulu benernya ketinggalan, banyak saudara-saudara kita yang sekarang diuji harus berhadapan dengan KPK atau dengan yang lainnya. Atau saudara-saudara kami yang sering kami juga belajar zikir bersama di sel-sel tahanan. Alhamdulillah, kebanyakan dari mereka sudah menjadi saudara kita semuanya. Mudah-mudahan bertambah sehingga rahmat dari Allah melalui guru agung kita ini selalu tersebar untuk orang-orang yang sedang diuji oleh Allah. Dan saudara kita ini memang mereka adalah orang-orang diuji oleh Allah. Murid pengarsa Kanjeng Sultan pertama kali 40 perampok, 40 penyamun, 40 pembunuh. Maka tidak heran kalau pengarsa Abah, murid-muridnya sekarang di Purbalingga pun yang pang sudah mulai banyak. Alhamdulillah. Jadi yang selalu ada itu, yang selalu ada zikrullah. Dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kami sampaikan bahwasanya sudah ditanamkan, sudah tidak bisa kemana-mana, sudah meraga sukma, kalimah thayyibah itu di dalam jiwa kita. Ditetapkan, tidak kemana-mana. Yang menetapkan, yang maha tetap, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita sudah mulai merasakannya. Dulu saya sering mencari-cari itu, pengarsa Abah menegur si imam, zikir saja, zikir jahar saja, zikir jahar saja. Subhanallah, setelah kami laksanakan zikir jahar itu, alhamdulillah yang ada mulai terasa, dan penyakit-penyakit yang kami agak bingung, beberapa waktu yang lalu ada lutut tuh sakit. Jadi obat-obat mengurangi rasa nyeri sudah diminum, tapi kalau nggak minum sakit. Subhanallah, begitu zikirnya ditambah, ini sudah beberapa hari tidak minum obat pengurang rasa sakit. Memang itu penyembuh, bukan obat. Ya, zikir itu penyembuh, bukan obat. Kalau obat belum tentu sembuh, hanya mengurangi rasa sakit. Tapi kalau penyembuh pasti sembuh. Zikir khotaman manaqib. Karena hakikatnya kita sudah dikehendaki oleh Allah. Kan kata Abah, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Abah dan para wakil talqin hanya sebagai saksi saja. Ketika Allah sudah menghendaki, kita ditetapkan menjadi orang yang memiliki sesuatu yang kekayaan yang sangat berharga.
di kolong langit ini. Alhamdulillah kita sudah mendapatkannya. Itulah talqin. Suatu ketika, imam mana imam? Imam mana imam? Padahal imam ada di depan. Mengapa? Abah menyampaikan, karena pura-pura. Jadi mencari yang ada, itu berarti pura-pura. Di depan mata kok dicari-cari. Sebagaimana kita alhamdulillah telah terpilih menjadi orang yang meyakini Abah adalah sebagai penerus. Kita benar-benar bersyukur karena tidak semua ikhwan mendapatkan nikmat yang sangat besar ini. Pada manakipan Ramadan tahun 1432 Hijriah, bulan Ramadan pada saat itu Abah menyampaikan, ini manakib terakhir, ini manakib terakhir. Ternyata subhanallah pada bulan Syawal berikutnya, Pangarsa Guru Suci, Pangarsa Guru Agung, Pangarsa Abah Anom pulang. Menyusul para ahli silsilah pada tanggal 6 Syawal. Nah, subhanallah. Pada saat itu, saya masih ingat bahwa ketika para jamaah, para ikhwan, para kesepuhan, para wakil talqin sudah berjajar di belakang, di dalam madrasah, siap untuk mensolatkan guru suci kita, Pangarsa Abah Anom. Nah, di situ tidak ada satupun yang maju sebagai imam. Konon menurut cerita, bukannya tidak mau menjadi imam sholat jenazah untuk guru suci, tetapi konon menurut cerita tidak ada yang bisa maju. Pada saat itu, Pangarsa Abah Aos sedang berada di Kamtib. Nah, diteriakin oleh Ahlul Bait, dipanggil-panggil oleh Ahlul Bait dari Pangarsa Abah Anom. Kemudian beliau masuk. Begitu masuk, beliau langsung menjadi imam. Nah, saya mulut kembali lagi, mulut yang kotor, yang banyak nanya ini, yang bodoh ini nanya, kenapa abang imami? Nah, ini jelek banget ini saya. Ya memang beda alam. Kalau kita mah beda alam dengan Pangarsa Abah. 40 tahun tidak pernah nanya sepatah kata pun. Imam nanya, tahun disuruh orang itu, Pangarsa Abah, sambil melihat fotonya Pangarsa Abah Anom, subhanallah. Ini dan kita diberikan pemahaman, meyakini bahwa yang pertama kali ngimami guru sucinya itulah penerus. Sebagaimana Syekh Hashimuddin, cucu dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Qaddasallahu sirrah, sehingga beliau memberikan tongkatnya Kanjeng Sultan kepada guru agung kita. Alhamdulillah. Maka Pangarsa Abah ketika menakib 11 Syawal, hari ini Suryalah diuji, mencari orang yang ada di depan mata. Sampai kiamat tidak akan ketemu. Sekali lagi, hari ini Suryalah diuji, mencari orang yang ada di depan mata. Sampai kiamat tidak akan ketemu. Subhanallah, kita mah tidak mencari-cari. Alhamdulillah, karena rahmat Allah, karena karamah guru suci kita semuanya tertolong, sehingga dikehendaki oleh Allah untuk meyakini replika Kanjeng Nabi yang ada di tengah-tengah kita sekarang ini. Subhanallah, alhamdulillah, bersyukur sepenuh langit dan bumi. Diri kami hanya cerita saja, nggak berani ceramah. Di depan kami orang-orang yang sangat alim, sangat pintar. Nah, suatu ketika ada ini, salah satu wakil talqin yang sangat saya kagumi, beliau jam 2, kalau nggak salah jam 2 pagi, menanyakan Pangarsa Abah, Abah, iya, maaf Abah, mau nanya, iya ada apa? Iya Abah, maaf, udah 3 kali ini maaf nih. Iya Abah, maaf Abah, entah berapa kali maafnya, karena memang orang sangat sopan sekali. Dan beliau menunjukkan kepada kita semuanya, bagaimana kita harus senantiasa sopan, santun kepada guru suci kita. Ada apa Kiai? Nah, kemudian sang Kiai yang saya kagumi itu menyampaikan, apakah Abah tidak rindu kepada Pangarsa Abah Anom? Nah, kemudian Pangarsa Abah Aos menyampaikan, rindu. Iya Abah, rindu. Rindu itu penyakit kronis, harus ketemu dengan yang dirindukan. Kemudian Pangarsa Abah menyampaikan, kan sudah ditalqin. Kan Allah bilang, ana ma'ahu, aku selalu bersamanya. Ya siapa? Ya siapa saja. Idza dzakaroni, yang senantiasa ingat kepadaku. Ana jalisu ma'dzakaroni, aku selalu bersama orang yang ingat kepadaku. Kan sudah ditalqin Kiai. Artinya kalau sudah ditalqin itu bersama zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala.
guru sujud kita, apalagi senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pangarsa Abah Anam selalu bersama dengan Zat yang Maha Ada, yang senantiasa ada meskipun kita sudah tidak ada. Dari kata Habib Hasan, beliau al-Maghfurullah, Mam, ya Bah, wali itu bagi Allah, dunia ini seperti telur. Wali itu diciptakan oleh Allah, jadi dunia ini seperti telur. Artinya kemana-mana ada Allah, di situ wali Allah bersama. Suatu ketika Abuya Demyati Banten, beliau sedang duduk bersama para santrinya. Kemudian beliau berbicara seperti ini. Hei, jubahku jangan terlalu dalam. Refleks santrinya, narik sang jubah sang Buya ini. Begitu ditarik, subhanallah, apa yang terjadi, salah satu karomah Wali Agung. Itu muncrat air laut, bersama dengan itu ikan laut yang gede banget ada di depan di situ. Beliau sedang duduk di tempat madrasah. Lah, pada saat itu sedang kemana juga dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, maksud kami seperti ini, bahwasanya kita bersyukur sepenuh langit dan bumi. Kita selalu berusaha terus, zikir jahar terus, zikir sebanyak-banyak agar selalu ke bawah, agar selalu bersama. Memang Guru Agung kita sudah memberikan jaminan kepada kita, tak terkejar, tapi tidak tertinggal. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan senantiasa kita bersamanya. Barakati karomati mal sahabat sahabat sallallahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini mohon doanya, istri saya sedang membawa dua anak yatim, mana putri sejak usia 3 tahun sampai sekarang terkulai di tempat tidur, tidak bisa apa-apa, seperti tidak ada ototnya, dibawa terapi ke Purwokerto. Mudah-mudahan dua anak ini bapaknya sudah meninggal, kemudian ibunya hanya kerjanya ngidep. Ngidep itu membuat alis. Di rumah sehari penghasilan 15.000. Ya, kemarin istri saya sudah minta bantuan kepada relawan mana-mana, mudah-mudahan untuk kedepannya bisa mendapat pertolongan dari Abah. Kemarin ibunya talqin bersama Yayasan Panti Anak Yatim di Purbalingga sini, ikut talqin mengambil haknya. Alhamdulillah, mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.